Halo gengs, balik lagi bareng saya Dominikus Bagas di channel Bali Sulap. Channel dimana kalian bisa nonton, explore, dan ngepoin apapun tentang dunia magic. Tapi sebelumnya jangan lupa buat subscribe, karena subscribe itu gratis. Aktifin notifikasinya sehingga kami jadi makin semangat buat kontennya ya. Jadi kami akan menyuguhkan sesuatu yang menghibur kalian dan memberikan edukasi serta manfaat buat kalian semua yang nonton video kami. Oke? Yang belum subscribe silahkan subscribe dan aktifin notifikasinya sekarang juga. Ditunggu ya. Kalau udah, let's move to the next video. Oke gengs, di video kali ini mungkin sedikit berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya saya main street hypnosis di jalanan atau main magic di sulap di jalanan ya. Di video kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana ngelakuin dua metode hipnosis yang paling mudah, dan ini cocok banget buat pemula, cocok banget buat kalian yang baru belajar, yang lagi pengen belajar hipnosis ya, tanpa adanya kesusahan, karena ini saya pilihkan metode yang paling simple ya. Dan sekalipun buat kalian yang sudah mahir atau sudah banyak praktek nih dengan hipnosis, mungkin ini bisa menjadi referensi, tapi ini famous sih sebenarnya metodenya. Oke ya, langsung aja kita lihat dulu demo di metode yang pertama. Langsung aja ini videonya, please enjoy. Oke, Mbak Evi, kita ada kerjasama nggak? Enggak ya, kita tapi janjian tempat aja ya berarti. Janjian tempat aja ya. Oke, terus gini Mbak, pernah di tes fokus sebelumnya Mbak? Tes fokus, tes imajinasi itu pernah lakuin sebelumnya? Oke, gini Pak, coba ikutin tangannya seperti ini Pak. Nah, diginiin. Nah, itu sama panjang kan? Jari tengahnya yang sini sama panjang kan? Bener ya? Nah, sekarang coba dilepas Pak. Dilepas, terus tangannya boleh digoyang-goyangin ya, tangan kanan, sambil sugestikan di dalam pikiran sama dalam hati ngomong, jari tengahnya panjang, terus lebih panjang lagi seperti itu. Tadi sama panjang ya. Sekarang coba dibayangin semakin panjang, lebih panjang seperti itu di dalam pikiran. Udah? Nah, jangan di stop dulu. Nanti hitungan ketiga boleh ditangkepin ya, langsung ditangkap seperti ini, seperti tadi. Dan entah kenapa nanti jari yang kanan itu lebih panjang daripada yang kiri. Coba ya, 1, 2, 3, coba Kak. Bener nggak? Iya kan? Ya, kalau lebih panjang ya. Iya, lebih panjang ya. Oke ya. Oke. Bener ya? Oke, sekarang coba diginikan lagi, terus normal gitu. Normal seperti itu. Nanti hitungan ketiga ditangkapin lagi ya Mbak ya. Tadi lebih panjang ya, bener ya? Iya. Oke. Coba 1, 2, 3, tangkapin lagi dan normal. Normal lagi ya. Bener ya? Oke, sudah ya. Jadi kalian sudah melihat sebuah permainan jari panjang. Oke, jari panjang. Nah, di video itu kalian bisa cermati ya gimana saya bermain dengan suyat, gimana step by stepnya bisa kalian cermati. Nah, kuncinya saya akan ajarkan dari awal. Pertama kita mungkin dengan pembukaan dulu ya, artinya kita pengenalan dulu dengan suyat ya, pengenalan. Terus kemudian pertama mungkin kalau kalian main street, kalian bisa perkenalan dari nama dulu ya, terus sapaan hangat lah di awal. Nah, setelah itu bilang, Mbak atau Mas, mau saya ajak main tes imajinasi nggak gitu, atau tes fokus nggak kayak gitu. Nah, setelah itu nama permainan ini adalah jari panjang. Percaya nggak kalau jarinya nanti bisa jadi panjang? Oke ya. Nah, setelah itu minta suyat untuk seperti ini. Ke kalian sebagai penghipnotis itu bisa memberikan instruksi dan memberikan gerakannya ya. Bisa seperti ini. Nah, ketika pertama kali melakukan seperti ini, tentu suyat akan melakukannya dengan sangat hati-hati, sehingga jarinya tuh akan sama rata, tingginya sama rata ya, tingginya sama rata. Nah, kemudian instruksikan ke suyat untuk membukanya tadi sama panjang ya, konfirmasi seperti itu dulu.
konfirmasi seperti itu terlebih dahulu. Tadi sama panjang ya. Nah, sekarang mungkin nggak kalau jarinya yang sebelah kanan itu akan menjadi lebih panjang. Nah, setelah dia mungkin memberikan konfirmasi, ya mungkin aja atau terserah jawabannya ya. Karena ini nanti akan bekerja dengan sendirinya. Self-working kalau di dalam dunia magic. Seperti itu ya. Nah, minta Suyat untuk menggoyang-goyangkan seperti ini, sembari memberikan gerakan ya, instruksi ya. Jadi biar Suyat itu gampang menerimanya gitu loh, instruksinya. Nah, sambil goyang-goyangkan seperti ini, coba katakan di dalam pikiran, panjang, jariku panjang, jariku panjang, jariku panjang. Boleh diinstruksikan untuk lebih fokus ke jari yang tengah ya, karena itu nanti akan menonjol di situ perbedaannya. Nah, coba instruksikan jariku panjang, jariku panjang, jariku panjang. Setelah puas, boleh stop ya. Setelah puas, boleh stop. Terus langsung bentuk satukan telapak tangannya seperti tadi. Oke. Setelah itu 1, 2, 3. Nah, ini kan terlihat lebih panjang, gengs ya. Dan ini terjadi secara otomatis ya. Karena yang pertama kali tadi Suyat melakukan dengan hati-hati seperti ini ya, mengikuti instruksi kita. Asalkan dia mengikuti instruksi kita, mengikuti arahan kita, ini pasti akan terjadi dengan sendirinya. Nggak usah khawatir gagal, pasti kalian bisa, gitu ya. Nah, ketika pertama menginstruksikan, itu akan melakukan dengan hati-hati. Kita juga melakukannya, memberikan contoh, itu juga dengan hati-hati ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita instruksikan memberikan sugesti ke jari-jari di tangan kanan ini, ya. Goyang-goyangkan telapak tangannya seperti ini sambil memberikan jariku panjang, jariku panjang, jariku panjang. Nah, ketika sudah dirasa cukup, mungkin bisa sambil, hitungan ketiga nanti, ketika telapak tangannya disatukan, entah kenapa jari yang sebelah kanan itu akan panjang, gitu loh. Dan ini akan refleks terjadi cepat sekali, langsung disatukan seperti ini. Dan jari yang sebelah kanan itu akan menjadi lebih panjang. Yang paling menonjol memang yang tengah ini ya, yang tengah ini memang menonjol. Ya, itu bisa dilihat perubahannya. Bahwa jari yang sebelah kanan lebih panjang dibandingkan dengan yang kiri. Seperti itu, gengs. Jadi ini akan terjadi dengan sendirinya, akan terjadi secara otomatis asalkan si Suyat itu mengikuti instruksi kita dari awal. Dan kita memberikan contoh di awal tadi dengan hati-hati. Jadi dia akan melakukannya dengan hati-hati sehingga akan rata yang pertama. Kemudian setelah digoyang-goyangkan tadi dan memberikan sugesti jarinya panjang, jarinya panjang, jarinya panjang, itu usahakan nanti gini. Setelah sambil goyang-goyangkan jarinya panjang, jarinya panjang, jarinya panjang, nanti di hitungan ketiga silahkan stop dan satukan kedua telapak tangannya seperti itu. Nah, otomatis itu akan terjadi cepat sekali dan posisinya akan lebih panjang seperti itu ya. Saya rasa kalian akan paham di sini. Silahkan praktek dan saya pastikan berhasil. Mungkin bisa main di 3 orang ya, 3 orang, 2 orang nggak masalah gitu. Karena saya main di 2 orang lebih pun juga semuanya sama, jarinya lebih panjang gitu. Nah, setelah itu, setelah lebih panjang bisa juga dibalikin. Ini permainan kita aja ya, biar seru gitu. Bisa juga dibalikin. Coba sekarang digoyang-goyangkan lagi telapak tangannya yang kanan, karena udah panjangan ya. Kita balikin lagi. Sekarang jarinya normal, jarinya normal, jarinya normal seperti itu. Nanti hitungan ketiga boleh disatukan pelan-pelan. Nah, itu kuncinya di situ, gengs. Gitu ya, disatukan pelan-pelan. Karena ketika pelan-pelan akan dilakukan dengan hati-hati. Akan dilakukan dengan hati-hati. Dan akan rata seperti ini. Gitu, gengs. Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, sampaikan aja di kolom komentar ya. Jangan ragu untuk bertanya kalau ada yang bingung. Kita langsung move ke permainan kedua. Kita move ke metode kedua, yaitu tentang telapak magnet. Nah, sekarang gini Mbak, saya mau tanya, Mbak Evi tahu magnet? Magnet tahu ya? Yang bisa merekat, ya pasti tahu lah. Semua orang di pelajaran juga ada gitu loh. Nah gini, kalau ada 2 magnet dari kutub yang sama, itu disatukan bisa nggak? Bisa nempel nggak? Kutub yang sama. Kutub yang sama? Iya, kutub yang sama nggak ya? Maksudnya kutub A dengan A gitu nggak ya? Nggak bisa nempel ya? Tapi kalau A dengan B, bisa ya? Kutub A dan kutub B bisa nempel ya?
Oke. Jadi nanti gini, tangannya buat gini, Mbak. Oke, relax saja, relax ya. Nanti tutup mata ya, Mbak ya. Tutup mata. Tutup mata ya, Mbak ya. Bayangkan, Mbak. Bayangkan dan rasakan di tangan kirinya ini, telapaknya, ini tak kasih magnet untuk A. Di tangan kanannya, tak kasih magnet untuk B. Paham ya, Mbak ya? Oke, logikanya, ketika nanti ini ada magnetnya, tangannya ada magnetnya, itu kira-kira akan gimana tangannya? Nempel ya. Nah, nanti agak berpegang dulu karena ini ada magnetnya. Ini tak kasih magnet kutub B ya. Ini kutub A. Ya, Mbak ya. Oke, nanti hitungan ketiga, entah kenapa tangannya itu pelan-pelan akan nempel, Mbak. Akan nempel dengan sendirinya dalam hitungan ketiga karena magnetnya itu semakin kuat. Paham, Mbak ya? Bapak melakukan kepala, bayangkan dan rasakan magnetnya itu semakin nempel dan semakin nempel hitungan ketiga nanti. Siap ya, Mbak ya? Oke. 1, 2, 3, rasakan tangannya menyatu karena ada magnetnya. Ini bagus. Semakin kuat lagi magnetnya, semakin kuat dan tangannya semakin lama akan semakin menempel ke atas, Mbak. Oke. Kelihatannya. Oke. Semakin nempel dan semakin nempel dan benar-benar nempel, Mbak. Oke, bagus. Ya, ada magnetnya ya. Dan magnetnya kutub A dan kutub B ya. Dan benar-benar nempel. Oke, nempel ya. Nah, oke, benar-benar nempel. Dan sekarang hitungan ketiga akan nempel sekali. Nempel sekali. Benar nempel kan? Nempel sekali ya. Rasanya seperti apa? Kayak ada yang narik. Iya, gitu. Karena magnet dari kutub A dan kutub B ya, Mbak ya. Oke, nanti hitungan ketiga boleh dilepas ya, Mbak ya. Ini nempel ya, Mbak ya. Hitungan ketiga boleh dilepas dan semuanya normal, tidak ada magnet. 1, 2, 3 boleh dilepas, Mbak. Oke, sekarang boleh buka mata. Nggak ada rekayasa, Mbak ya? Enggak ada. Oke. Berasanya kayak kanan kiri kayak ada yang narik gitu. Ada yang narik ya? Oke. Real ya, Mbak ya? Nggak ada settingannya? Oke. Gengs, gimana caranya ngelakuin eksperimen sederhana ini? Saya akan kasih tahu kalian gimana caranya ngelakuin. Tonton terus videonya, jangan lupa buat subscribe ya. Pastikan untuk subscribe dan aktifin notifikasinya. Saya akan ajarin kalian untuk melakukan metode ini. So, enjoy this video. Oke, gengs, kalian udah lihat demonya tentang telapak magnet ya. Nah, ini simple banget. Pertama, kalian ajak ngobrol dulu suyetnya ya. Kalian udah perkenalan atau mungkin udah menyapa dengan hangat, obrolan-obrolan ringan biar nggak tegang. Pastikan untuk rileks ya, kondisi suyet untuk rileks. Mungkin bisa kalian buka dengan tarik nafas, buang nafas, lakukan itu 3 kali. Fungsinya adalah untuk merilekskan atau membuat suasana lebih santai gitu. Nah, setelah itu minta suyet untuk membayangkan magnet ya. Jadi magnet itu kan ada kutub A, kutub B. Nah, tanya ke suyet, kalau kutub A bertemu dengan kutub A, itu kira-kira bisa nyatu nggak gitu? Pasti akan jawab enggak. Ya, karena permainan magnet ini sangat populer ya. Teori tentang magnet ini sangat populer di pelajaran sekolah ya, di SD, SMP, SMA itu pasti melewati itu dan semua orang tahu gitu loh ya. Jadi kutub A dan kutub A itu nggak akan menyatu, akan bertolakan. Oke, akan saling tolak menolak. Nah, kemudian minta dia untuk membayangkan kalau kutub A dengan kutub A bisa nempel nggak? Pasti akan jawab enggak gitu. Karena akan terjadi penolakan. Oke, kalau kutub A dengan B akan nyatu nggak? Nempel, pasti akan nyatu dan nempel gitu. Nah, minta suyet untuk membayangkan itu. Minta suyet untuk membayangkan gimana kalau magnet dari kutub A dan kutub B itu diketin, itu otomatis gimana? Akan nempel ya. Kita konfirmasi. Kita minta dia untuk membayangkan dulu gimana proses dua magnet yang berlainan kutub ya, kutub A dan B itu bisa nempel. Minta dia untuk menggunakan imajinasinya terlebih dahulu. Setelah dia konfirmasi, ya, udah dibayangin seperti itu ya, udah bayangin, udah. Nah, ketika terjadi konfirmasi seperti itu, kita bisa langsung main. Oke, coba tangannya seperti ini. Nah, persis seperti yang video yang sebelumnya. Coba tangannya seperti ini.
Nah, minta Suyat untuk seperti ini ya. Kemudian bayangkan dan rasakan di telapak tangan yang kiri saya kasih magnet dengan kutub A. Telapak tangan yang kanan saya kasih magnet dengan kutub B atau sebaliknya ya, Kemudian coba merem ya, Nah, coba merem, rasakan di telapak tanganmu itu ada magnet kutub A dan kutub B. Oke, bayangkan dan rasakan semakin mendekat, dan lama-lama akan menempel seperti itu. Kita lihat pergerakan tangannya. Kalau dia sudah mulai bergerak seperti ini, itu artinya sudah bagus, sudah bekerja dengan sendirinya ya. Tinggal kita giring terus untuk semakin nempel seperti itu ya. Oke, rasakan semakin nempel dan semakin nempel. Nah, akan terjadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau seperti ini artinya sudah berhasil dan Suyat sudah merasakan fenomena hipnosis. Walaupun masih dalam taraf yang sangat ringan ya. Sementara orang di sekeliling kalian, orang yang nonton itu akan, oh ini udah ini ya, orang ini bisa ngontrol orang lain, nah seperti itu. Jadi kalian akan akan menuai sebuah sudut pandang sebagai seorang penghipnotis gitu. Gitu ya. Lakukan itu dengan kita harus menggiring memang ya. Pertama kita minta imajinasikan dulu kutub A dan kutub B tadi, suruh membayangkan magnet kalau berlainan kutub itu bisa nyatu, dan nyatunya itu seperti apa, suruh Suyat untuk membayangkan itu. Setelah bisa, kita tinggal instruksikan telapak tangan seperti ini, tutup mata, kemudian suruh giring aja pelan-pelan ya. Rasakan semakin nempel, terus semakin nempel, kemudian magnet itu menyatu ya. Maka lebih baiknya Suyat suruh tangannya seperti ini, kemudian merem ya. Terus merasakan, kita sambil beri sentuhan ya. Bayangkan di telapak tangan kiri itu saya kasih magnet dengan kutub A, telapak tangan kanan saya kasih magnet dengan kutub B. Artinya akan terjadi proses saling tarik-menarik ya. Bukan penolakan, artinya akan semakin lama semakin nempel seperti itu sambil merem ya. Kalian bisa lihat deh presentasi saya di video sebelumnya, nanti kalau terlalu cepat yang bisa diputar ulang gitu. Kalau pertama ini gagal, dia nggak gerak-gerak, ya sudah kita ulangi lagi dari awal dengan mungkin posisi seperti ini kita ganti seperti ini. Artinya dia akan turun ke bawah. Ya, bayangkan kalau di telapak kanan itu saya kasih magnet kutub A, telapak kiri juga magnet kutub A. Kemudian di paha Anda, masing-masing di paha Anda itu ada magnet kutub B. Oke? Artinya kalau kutub A dan kutub B bertemu itu akan nempel ya, Oke, hitungan ketiga nanti coba rasakan semakin nempel dan semakin nempel. 1, 2, 3. Nah, ini sambil merem ya, sambil Suyat suruh merem ya. Ini akan terjadi, ini trik ya, lebih ke trik. Jadi akan capek. Ini telapaknya kalau posisinya seperti ini akan capek dan otomatis dia akan turun ke bawah dengan pelan untuk merilekskan itu ya. Nah, artinya ini akan lebih mudah sebenarnya kalau seperti ini. Karena kalau seperti ini kira-kira 30 detik itu sudah capek ya. Itu udah capek. Itu dia akan capek terus turun dengan sendirinya seperti ini. Seperti itu ya. Kalau ini video itu Suyat saya kemarin itu merasakan kayak ada yang narik gitu. Nah, karena dia merem ya. Kemudian orang di sekeliling akan, oh ini ya bisa kayak gitu ya, ngerasain kayak ada magnet ya. Nah kayak gitu pasti kalian akan menyandang predikat nantinya sebagai seorang hipnotis gitu ya gengs. Oh iya, untuk istilahnya sendiri sebenarnya hipnosis itu ilmunya, hipnotis itu orang yang memainkannya, sama seperti ilmu fisika. Kemudian praktisinya namanya fisikawan, seperti itu. Sama dengan hipnosis, ilmu hipnosis praktisinya namanya hipnotis. Tapi di Indonesia lebih populer, lebih dikenal orang dengan istilah hipnotis secara umum. Jadi hipnosis itu sangat ini ya, mungkin yang awam nggak tahu, taunya hipnotis kayak gitu. Padahal itu yang lain, seperti itu ya. Nah, saya harap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar. Kalau terlalu cepat kalian bisa putar lagi ya. Karena saya rasa dengan lihat videonya, demonya, kalian sudah paham.
dan sedikit kunci yang saya jelaskan setelah video demo ini. Jangan lupa buat subscribe sekali lagi, karena subscribe itu gratis ya, biar saya dan rekan saya juga semangat kontennya, bikin konten lagi yang menghibur dan mengedukasi, memberikan manfaat yang positif buat kalian semua. So, see you next video and thank you very much.